Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Kita semua kembali diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk sama-sama melakukan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan juga mengikuti kajian majlis ta'lim kuliah subuh. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita semata-mata mencari ridha Allah, seluruh rangkaian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir di muka bumi ini, penutup para nabi dan para rasul. Dan diberikan kepada nabi ini salah satu mukjizat yang terbesar, yang abadi ila yaumil qiyamah berupa Al-Quran. Kita tahu nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad pun diberikan mukjizat, namun itu semua sudah lekang karena zaman. Tapi mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu ini berupa Al-Quran ini akan senantiasa abadi. Bahkan jaminan terhadap keaslian Al-Quran pun dinyatakan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya, inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizin. Ayat ini menandaskan bahwa kemurnian Al-Quran itu akan senantiasa terjaga, karena yang menjaganya bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri yang menjaganya. Di antara keistimewaan Al-Quran ini yang menjadi mujizat Rasul ini adalah diturunkannya di malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Malam itu menjadi malam istimewa dikarenakan pada malam itu diturunkan Al-Quran. Dan bulan pun demikian. 12 bulan lamanya, macamnya ada 12 bulan dalam satu tahun. Karena diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka menjadi bulan Ramadan adalah bulan yang teristimewa. Begitupun Nabi atau Rasul yang mendapatkan wahyu Al-Quran inilah menjadi Rasul dan Nabi yang teristimewa, Nabi yang merupakan pilihan penghulu dari para Nabi dan Rasul. Pun demikian, jika kita mau menjadi orang yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dan kita semua maklum pahala Al-Quran ini sangat besar sekali. Membacanya saja sudah dianggap sebagai ibadah, apalagi kemudian kita mendalami, menghayati dan kemudian mengamalkan isi kandungannya. Kita tahu sebuah hadis dikatakan orang membaca Quran itu dihitung per huruf pahalanya. Kalau orang mengatakan alif lam mim, itu berarti sudah 3 huruf dan 1 huruf sama dengan kita berbuat 10 kali kebaikan. Subhanallah, begitu tingginya ibadah membaca Quran ini. Dan sebuah hadis dikatakan ahabbu a'mali ummati tilawatul Quran. Kata Nabi, yang paling aku cintai dari umatku, amalan-amalan dari umatku
adalah membaca Quran. Lalu apa saja isi kandungan dari Al-Quran itu? Tentunya kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu harus tahu apa isi kandungan Al-Quran itu, untuk kita hayati, kita amalkan dan kita renungkan tentunya. Yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang ketauhidan, teologi, penghambaan kita kepada Allah yang Maha Esa. Mungkin di kitab-kitab samawi yang lain di luar Quran tidak ada kata-kata langsung dari Allah yang membuat, dari Allah yang sumber perkataannya dari Allah mengatakan bahwa dialah Tuhan dan sembahlah dia. Ini terkonfirmasi dalam surat Toha ayat 14. Di situ berbunyi, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah lah langsung yang berkata, saya ini adalah Tuhan, maka sembahlah saya. Kalau kita lihat kitab-kitab suci yang lain tidak ada yang berisi demikian, yang mengkonfirmasi ketuhanan di dalamnya. Kalau Al-Quran tidak. Kemudian yang kedua, isi daripada Al-Quran ini adalah ibadah, cara penghambaan kita terhadap Allah. Kita tahu semua bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita diciptakan pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak penjelasan-penjelasan tentang bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Perintah sholat di dalamnya misalnya, wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Perintah sholat ini kemudian diperjelas oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kaifiyah atau tata caranya tentunya diperagakan oleh Rasulullah, karena dalam Al-Quran berisi global tentang perintah sholat. Dan perintah sholat ini adalah salah satu perintah yang amat penting, karena kita tahu bersama bahwa perintah-perintah ibadah selain sholat itu melalui malaikat Jibril. Namun khusus untuk sholat ini langsung perintahnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga oleh Nabi dikatakan sholat itu adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat maka dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat maka dia akan meruntuhkan agama. Dan sholat ini adalah awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat, wa in saluhat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Kata Rasul, sholat ini adalah amalan yang pertama kali kelak dihisab. Jika sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Jika sholatnya sudah rusak, maka amalan-amalan yang lainnya pun juga ikut rusak. Subhanallah, begitu pentingnya sholat ini, sehingga kita semua harus memberikan pelajaran sejak dini kepada anak-anak kita tentang sholat ini. Nabi dalam sebuah kesempatan memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Ketika kita punya anak sudah umur 7 tahun, maka harus diperintahkan untuk sholat, untuk mengenal Tuhannya. Dan ketika umur 10 tahun kemudian masih enggan melakukan sholat,
maka harus diberi hukuman. Nabi mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Perintahkan kepada anak-anakmu salat sejak umur 7 tahun. Dan berilah hukuman jika dalam 10 tahun, usia 10 tahun masih enggan melakukan sholat. Ini pentingnya sholat. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lain tentunya yang banyak sekali digambarkan di dalam Al-Quran. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang ketiga adalah tentang akhlak, perilaku kita sebagai seorang mukmin. Di situ kita semua menyadari bahwa akhlak Rasul ini adalah Quran. Apa-apa yang digambarkan dalam Al-Quran itu sudah dipraktekkan oleh Rasul. Sehingga kalau kita, ada sebuah riwayat dikatakan bagaimana akhlak Rasul, maka dijawab khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu ya ada yang dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran kita tahu bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, bagaimana orang tua dan anak, bagaimana hubungan suami istri, istri ke suami, bagaimana bertetangga yang baik, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran ada sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghair buyutikum hatta ta'tasnisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat ini memerintahkan kepada kita tata cara bagaimana kalau kita masuk ke rumah bukan rumah kita. Kita harus minta izin, kemudian harus memberikan salam terhadap yang tuan rumahnya. Kemudian juga ayat lain tentang bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah tua, kita tidak boleh mengucapkan kata ah dan lain sebagainya. Isinya akhlak. Dan akhlak seorang muslim tentunya menjadi contoh, menjadi parameter daripada kesempurnaan iman daripada seseorang. Sebagaimana hadis Rasul, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, yang paling sempurna iman seseorang itu adalah orang yang paling baik budi pekertinya, paling baik akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, dan lain sebagainya. Tentang akhlak ini tentunya banyak sekali. Bertetangga misalnya, sampai-sampai Rasulullah dalam sebuah kesempatan bersumpah 3 kali, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Rasul, seseorang itu demi Allah tidak beriman. Seseorang itu demi Allah tidak beriman. Seseorang itu demi Allah tidak beriman. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan. Kemudian dikatakan, siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yaitu orang yang membuat tetangga-tetangganya tidak nyaman terhadap kelakuannya. Inilah, sehingga bertetangga ini adalah merupakan parameter daripada keimanan seseorang ya. Ini beberapa akhlak ya, dengan tetangga, baik itu dalam konteks di rumah tangga, dalam konteks di sosial kemasyarakatan, bahkan bernegara diatur petunjuk-petunjuknya dalam Al-Quran secara menyeluruh. Misalnya bernegara, ya kan, wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam menangani urusan-urusan penting hendaknya dimusyawarah. Dimusyawarahkan, tidak diputus sendiri. Ini asas musyawarah ini adalah salah satu bingkai daripada negara demokrasi. Kemudian berikutnya yang keempat,
Ada 6 tentunya yang secara global yang akan saya sampaikan. Isi kandungan Al-Quran itu yang pertama tadi mengenai ketauhidan, yang kedua mengenai ibadah, yang ketiga mengenai akhlak, yang keempat adalah berisi hukum, penegakan keadilan. Al-Quran banyak sekali ayat-ayat di dalamnya yang oleh para ahli tafsir dikategorikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada 2. Ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabbihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas petunjuk pengertiannya, dan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang secara pengertian letterlah tidak masuk atau di luar jangkauan akal kita. Seperti misalnya ayat-ayat tentang Allah bersemayam di atas arsy, itu ayat mutasyabihat. Kita tidak usah menjelaskannya lebih detail, mencari pengertiannya. Wallahu a'lam, cukup dengan demikian. Namun kalau ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas petunjuk hukumnya. Misalnya contoh dalam fikih mawaris misalnya, kalau seorang suami ditinggal oleh istri, bagiannya separuh jika tidak punya anak. Tapi kalau si istri punya anak, bagian suami adalah 1/4. Ayat Al-Qur'annya jelas. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Begitu juga bagian-bagian yang lain. Kita mengenal dalam fikih mawaris atau dalam ilmu faraid dikenal ada zawil furud, ada zawil arham. Ahli waris zawil furus ini adalah ahli waris yang jelas-jelas bagiannya. 1/2 kalau punya anak menjadi 1/4. Bagian istri kalau tidak punya anak 1/4, kalau punya anak jadi 1/8. Bagian ibu bapak kalau ada anak 1/6, kalau tidak 1/3, dan lain sebagainya. Jelas itu. Dalalah hukumnya, petunjuk hukumnya jelas. Itu namanya ayat-ayat muhkamat. Begitu juga hukum-hukum yang lain tentang pidana Islam ada dikenal di situ. Ya, baik perdata maupun pidana. Dan hukum-hukum banyak di sana ditegakkan, harus ditegakkan. Ada petunjuk-petunjuk Al-Quran, ayat-ayat kandungan dalam Al-Quran yang mengandung tentang hukum-hukum ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini rahimakumullah, isi yang kelima adalah tentang kisah-kisah. Dalam Al-Quran Allah memfirmankan kisah-kisah orang-orang terdahulu sebelum umat Rasul. Ini sebagai pelajaran yang harus kita ambil, sebagai pelajaran, sebagai hikmah. Misalnya tentang kisah, terkait dengan keturunan misalnya ya. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ansabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu bukan karena rupa kita, bukan karena keturunan kita, bukan karena harta benda kita, bukan karena tinggi rendahnya jabatan kita, tapi Allah melihat kita ini adalah hati kita dan amal-amal soleh kita. Ini tentunya hadis memberikan penjelasan terhadap tidak adanya jaminan bagi hamba Allah dilihat dari keturunan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu dalam kisah Al-Quran ada seorang anak yang durhaka
kepada orang tua yang sebenarnya orang tua itu adalah Nabi Rasul pilihan Allah, yaitu Nabi Nuh. Anaknya namanya Kan'an. Ya. Oleh Nabi Nuh diperintahkan Kan'an suruh berlabuh di bahteranya Nabi Nuh karena ini adalah wahyu Allah. Tapi anaknya Nabi Nuh ini tidak mau. Dia berdalih, nanti saya akan bersembunyi, saya akan berlindung di gunung-gunung yang tinggi. Namun apa akhirnya? Ketika banjir datang, kemudian si Kan'an anaknya Nabi Nuh ini tak terselamatkan. Nabi Nuh masih meminta kepada Allah untuk menyelamatkan, tapi oleh Allah dijawab, innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan anakmu sejatinya. Dia adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang terhadap perintah Allah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh ini umurnya dalam riwayat itu 930 tahun. Selama 450 tahun ya, pengikutnya hanya 80 orang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 23 tahun. Sampai sekarang miliaran ya, saudara-saudara kita seiman dan seakidah itu. Kemudian kisah-kisah lain tentunya banyak sekali. Ada seorang nabi pilihan Rasul, pilihan Allah ya, Nabi Lut misalnya, istrinya yang durhaka sehingga tergolong orang-orang yang celaka. Kemudian juga ada ayahnya yang justru tidak mengikuti perintah Allah, Nabi Ibrahim, ayahnya namanya Azar, dan juga kisah-kisah yang lain. Tentunya ini adalah merupakan ibrah bagi kita sekalian, pelajaran bagi kita sekalian, bahwa turunan itu tidak ada jaminan keselamatan ya, kemuliaan seseorang. Kemuliaan, keselamatan seseorang bergantung daripada hati dan amal soleh kita. Kemudian kisah lain juga ada seorang kaya raya ya, yang konon kuncinya saja berpeti-peti. Dia mengklaim bahwa kekayaan ini adalah jerih payah kita, kekayaan ini adalah usaha keras kita. Dia menafikan Allah, yang kemudian kita tahu bersama ya, dimasukkan, dijebloskan di bumi bersama harta-hartanya, yang kemudian kita dikenal dengan Qarun. Sampai hari ini pun kalau kita ada menggali tanah, kemudian ada harta besar, harta banyak, dikenal dengan harta karun. Itu sebenarnya dari cerita Al-Quran, Qarun namanya, ketika masanya Nabi Musa alaihissalam. Dan juga kisah-kisah lain. Ada seseorang ya kan, yang dicibirkan, yang diasingkan, yang difitnah, masuk penjara lagi. Tapi kemudian endingnya dia menjadi seorang raja, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, isi kandungan Al-Quran yang keenam, yang terakhir, yaitu berisi tentang sains dan teknologi. Kita semua mungkin mendengar pada abad 15 Masehi, dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, itu ada perpustakaan besar tingkat internasional namanya Baitul Hikmah. Di saat itu negara-negara barat, negara-negara Eropa tidur lelap, tapi umat Islam sudah banyak menerorkan cendekiawan, menerorkan ilmuwan-ilmuwan yang menjadi rujukan sampai sekarang. Contohnya siapa? Ibnu Sina, bapak kedokteran, yang kemudian dikenal oleh barat Avicenna. Itu juga terinspirasi dengan ayat-ayat yang kaitannya dengan kedokteran. Begitu juga ada lagi penemu angka nol, algoritma, aljabar. Itu juga orang muslim, Abu Musa al-Khawarizmi namanya.
itu juga terinspirasi menggali ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang ilmu matematik dan lain sebagainya. Jelasnya bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci yang merupakan kalamullah yang banyak mengandung hikmah dan merupakan petunjuk bagi kita sekalian untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu saja barangkali kuliah subuh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya kepada kita sekalian, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah umat yang dekat dengan Quran, umat yang senantiasa membaca Quran, umat yang senantiasa menghayati dan mengamalkan isi kandungan. Insya Allah dengan demikian keberkahan hidup kita akan kita peroleh bersama. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.